Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Mari kita di pagi yang indah ini kita mencari wajah-Nya, kita mendekat padanya. Kita rindu agar hari ini penuh dengan berkat, penuh dengan penyertaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku serahkan hidupku hanya kepadamu, hanya kepada firman-Mu yang tak pernah berubah, yang selalu digenapi dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan atas kuasa-Mu, atas rancangan
Yesusku. Kami berterima kasih, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah kuatkan kami hari demi hari, pencobaan demi pencobaan, pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah. Kau selalu menuntun kami ke padang rumput yang hijau, karena Kau berikan kami arahan-Mu dan Kau berikan kami pedoman hidup-Mu ya Tuhan. Berikanlah firman-Mu pada pagi hari ini, supaya dapat membawa kami, menuntun kami kepada yang berumput hijau. Kau berkati yang menyampaikannya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh terlebih dulu merenungkan kepada firman Tuhan. Ya, banyak orang berkata bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Cukup percaya kepada Tuhan Yesus, cukup menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita pasti diselamatkan. Kita diselamatkan oleh karena anugerah, oleh karena kasih karunia, bukan karena perbuatan. Ya, saya aminkan firman tersebut. Ya, kita diselamatkan karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi persoalannya, percaya yang seperti apakah yang dimasukkan dalam Alkitab, sehingga kita ini boleh mendapatkan hidup kekal, masuk dalam kerajaan surga. Ya, coba kita akan buka sama-sama kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau tadi kita mendengarkan bahwa orang berkata, cukup percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti masuk surga, kita pasti diselamatkan. Tetapi ketika kita melihat Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga, dikatakan oleh firman Tuhan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Diulangi dalam ayat yang kelima, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jelas firman Tuhan katakan, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Loh, katanya cukup percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti diselamatkan. Betul, tetapi percaya seperti apakah? Ya, firman Tuhan bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 3. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sampai kita mengalami kelahiran baru, dilahirkan menjadi manusia baru, menjadi ciptaan yang baru. Firman Tuhan katakan, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Oh, ini pasti bicara baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Bukan. Ya. Seseorang tidak bisa menjadi manusia baru hanya karena dibaptis air, Bapak Ibu. Ya. Justru orang menjadi lahir baru ketika dia membuka hati, percaya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, mengenal Yesus secara pribadi, maka saat itu juga orang tersebut akan mengalami kelahiran baru. Dilahirkan dari air di sini bukan dibaptis dengan air. Air di sini adalah lambang firman Tuhan. Ya, kita mengalami kelahiran baru karena dikerjakan oleh firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita menjadi manusia baru karena dikerjakan oleh Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup kita.
Oleh sebab itu, ya, percaya masuk surga. Percaya seperti apakah? Percaya yang sampai mengalami kelahiran baru. Percaya sampai dijadikan menjadi manusia yang baru. Coba kita buka ayat selanjutnya. Di dalam Roma pasal 12 ayat ke-1 sampai dengan ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Hal yang kedua, kita bisa melihat firman Tuhan katakan, ya, persembahkan hidupmu, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen tanpa kita mengalami perubahan hidup, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ini mengaku orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kita pasti akan mengalami kelahiran baru, menjadi manusia yang baru, hidup yang diubahkan. Oleh sebab itu Paulus berkata kepada jemaat di Roma, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, berubahlah, pisahkan dirimu dari kehidupan dunia, jangan menjadi sama dengan dunia. Kalau dunia suka dengan dugem, kita anak-anak Tuhan tidak perlu mengikuti mereka. Kalau dunia mengenal free sex, seks bebas, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup dalam kekudusan. Seks hanya bisa kita lakukan antara suami dan istri saja. Di luar itu adalah perzinahan, percabulan. Oleh sebab itu mari kita belajar hidup kita menjadi hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, saya berjumpa dengan salah seorang teman yang sudah lama sekali tidak berjumpa, mungkin sudah puluhan tahun tidak berjumpa, ya. Dan ketika kami ngobrol beberapa menit, ya, tiba-tiba dia berkata, "Oh, kamu berubah ya sekarang. Kamu sekarang halus. Jadi berarti dulu saya kasar." Ya, puji Tuhan, tidak apa-apa. Dahulu, ya, kasar tidak apa-apa. Tapi ketika kenal Yesus, hidup kita diubahkan menjadi manusia baru. Hidup kita berubah menjadi serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan Kristus. Dan saat kita betul-betul hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka saya kena percaya, ya, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, Tuhan akan memberkati. Ayat yang terakhir kita akan buka Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, firman Tuhan katakan, hiduplah hati-hati sesuai dengan segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. You will prosper, you will have good success. Ketika kita bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang kiri ke kiri maupun ke kanan, maka janji Tuhan, you will have good success, you will prosper. Engkau akan mendapatkan kesuksesan yang baik, bahkan engkau akan diberkati berkelimpahan. Hari-hari ini kita sedang melewati tahun-tahun yang sulit, tahun-tahun kekeringan. Ada banyak orang menjerit berkata tahun yang susah, tahun yang sulit untuk berusaha. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika engkau tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tidak hidup sembrono, tidak hidup dalam dosa, atau hidup dalam kekudusan, bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalam hukum-hukumnya Tuhan,
maka janji Tuhan, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mari kita mau semua bahwa kita menjadi manusia yang diubahkan oleh Tuhan menjadi ciptaan yang baru, dan kita mau belajar melakukan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan mengalami janji-janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.